Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid selaku sahibul bait, yang kami hormati segenap panitia pengajian umum Ahad pagi, para alim ulama, sesepuh pinispuh, serta para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, dan para mbah sekalian. Mbah iku dadi sapa? Nek mboten disapa ngen merem. Yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan perkenan Allah berikan atas kita segala keutamaan majelis ini, diberikan kemudahan, perlindungan, murah rizki, selamat dunia akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naunina bifadlika amman siwaka. Na'udhu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kahaturaken dumateng ikutan panutan kula panjenengan sedaya danten inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dirancang hidupnya baik, masa depannya baik, ciri khasnya yufaqihu fiddin. Penanda huruf ya itu fi'il mudhari, disampaikan kepada kita orang yang terus menerus menuntut ilmu, tung krungu berangkat, tung undangan, tung berangkat. Sing penting berangkat. Paham nomor 17, melek nomor 18. Sing penting berangkat. Mangkane kula niki nguwasno wong berangkat niku wis seneng. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang sebenarnya ini adalah tema di meja konsultasi. Ini tema level istana yang harus dibongkar di publik. Ngeten niki nek mboten kanca plek, mboten kula kandhani. Dan ini yang pertama. Biasanya kula mboten purun. Kula purun mergo Segodorejo. Sebab Segodorejo niku kula teng Jombang paling unyu-unyu nggih teng mriki. Mulai unyu-unyu sampai sakti niki, Masya Allah, tabarakallah. Kok gak percaya ngono sampean. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca napa? Pilkada versi Rumus Langit. Para rawuh yang dirahmati Allah, tentu tidak seperti biasanya. Niki ngajine sondok serius,
semi kuliah. Wong pancen niki materi TV One jajane niki. Allah itu mempersiapkan prediksi dengan 3 cara. 2 diperbolehkan, 1 dilarang. Yang diperbolehkan niku nomor setunggale ketika panjenengan mengikuti prediksi Al-Quran atau prediksi yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau prediksi Rasulullah, panjenengan bisa beli buku dahsyatnya ramalan-ramalan Rasulullah. Di situ panjenengan akan diberi informasi apa-apa yang akan terjadi yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi cara ini diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua yang diperbolehkan itu mengikuti kajian ilmu ilmiah. Yang kajian ilmiah ini sudah dipelopori oleh Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dan sejarah Islam yang diakui kapasitas keilmuannya di seluruh dunia. Beliau menemukan sebuah teori namanya umron, juga teori siklus. Kalau suatu komponen di suatu negeri itu sudah lengkap, variabel-variabel atau semua yang memenuhinya juga sudah lengkap, maka peristiwa itu akan terulang lagi. Halo? Tasik melek? Nah, dalam politik internasional serta nasional, Allah memaparkan 2 kali kejadian. Pertama, kejadian pada Nabi Sholih. Kejadian yang terjadi pada Nabi Sholih itu direkam oleh Al-Quran dalam Al-Quran surat An-Naml ayatnya 48. Nggih wong jenenge rumus langit mosok gak maca ayat. Ya. Pun ketemu. Artinya, dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Nggih. Mereka tidak melakukan perbaikan. Pinten niku wau tiange? 9. Jadi para rawuh, di masa Nabi Soleh itu memiliki mukjizat. Mukjizatnya itu berupa onta betina. Orang-orang yang waktu itu tidak senang dengan kenabian, mereka nantang Nabi Soleh dengan meminta syarat yang berat. Kalau kamu bisa mengeluarkan onta betina dari batu, maka kami akan beriman. Niku omongane wong-wong kafir niku, kaumnya namanya kaum Tsamud. Oleh Allah dituruti, keluarlah unta betina dari batu. Tapi ternyata mereka tidak beriman, bahkan melakukan konspirasi. Yang melakukan konspirasi pembunuhan itu jumlahnya 9. Maka panjenengan dimanapun berada, kalau orang-orang jahat itu jumlahnya 9, maka kebaikan pasti kalah. Halo? Wis ngeten niki lek mboten kanca plek nggih. Mboten kula kandhani. Makanya politik nasional maupun internasional itu panjenengan tinggal melihat rumus langitnya. Apakah dalang di balik politik itu ada 9? Kalau misalnya di sana ada 9 kadal, halo, berarti siapapun yang nempel di sana mesti menang. Makanya kula niku tidak terlibat postingan-postingan pro kontra, sebab kula niku wis eruh akhire. Ngene iki wong-wong mulai temenan ta iku. Lho kandhane niku mang ramalane Gusti Allah kok. Nggih wis mesti kalah. Tapi sebaliknya Allah kemudian memberikan kepada ibro kepada kita pelajaran dumateng kula panjenengan sedaya. Kalau mau menang, tirulah nabi berikutnya yang bernama Nabi Musa. Nabi Musa ini keadaan politiknya panjenengan bisa lihat Al-Quran surat Al-Isra ayat 101.
Nggih kali diseni niku kerduse niku nggih ya. Cek gak kalah ambek 9 kadal. Pun ketemu artinya. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. 9 mukjizat yang nyata. Kalau tadi kebaikan dimusuhi oleh 9 orang, 9 orang ini sempurna jumlahnya, kebaikan kalah. Bahkan mereka itu akan merancang membunuh juga Nabi Soleh. Tapi kemudian oleh Allah dimunculkan Nabi berikutnya supaya kalau panjenengan sedaya niru, kalau ingin menang jadilah seperti ini. Siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa itu begitu diutus menjadi nabi, langsung oleh Allah dipersenjatai dengan 9 mukjizat. Mukjizat itu menurut definisi ini arek-arek madrasah, itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul dan tidak bisa diulang kembali. Kalau mukjizatnya nggak bisa diulang, tetapi kompetensi atau ilmu yang didapat dari mukjizat itu bisa diulang lagi. Karena itu panjenengan menerjemah mukjizat bukan lagi sebagai mukjizat, tetapi sebagai keahlian atau skill. Makanya ketika Jawa atau Indonesia ini memiliki 9 keahlian yang waktu itu dipegang oleh para wali, maka kita sudah pernah memiliki entitas negara yang berdaulat Islam. Kapan itu? Ya ketika Kerajaan Demak Bintoro berdiri. Kerajaan Demak Bintoro itu diinisiasi atau dipelopori oleh 9 wali. 9 wali itu sayang 1000 sayang di film-film yang dimunculkan kesaktiannya. Padahal 9 wali ini mereka adalah orang-orang hebat yang memiliki ilmu-ilmu yang hari ini bisa kita pelajari. Apa diantaranya? Kalau panjenengan mendengar Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim itu memiliki keahlian bercocok tanam. Beliau menutup atau membendung Sungai Leran. Sungai Leran ini dialirkan untuk mempersiapkan pembuatan sawah. Kemudian sawah-sawah itu berhasil berbuah baik, lantas kemudian banyak dia bersedekah ke Majapahit, yang Majapahit waktu itu menderita peperangan, yaitu yang kita sebut dengan Perang Paregreg, perang antara Bre Wirabumi melawan Wikramawardhana. Bre Wirabumi itu ada di Banyuwangi, Wikramawardhana ada di Mojokerto. Rusak persawahan, tidak bisa panen. Yang nyumbang adalah Maulana Malik Ibrahim dengan keahlian bertani. Bertonton beras dikirim ke Mojokerto, kemudian Raja Majapahit mengatakan ini orang istimewa, maka kita beri dia gelar Wong Agung. Dengan gelar Wong Agung, dakwanya tidak boleh diganggu. Meskipun Majapahit haluannya Hindu Buddha, atau kemudian disinkretiskan 2 agama ini jadi satu, tapi kemudian Majapahit tidak memusuhi Maulana Malik Ibrahim. Kenapa? Karena punya keahlian dan Mojokerto Majapahit berhutang budi. Halo? Jadi keahlian. Kalau kita tidak menata bidang-bidang itu, artinya tidak mempersiapkan, bahasanya sekarang itu ketahanan pangan, sulit menang. Yang kedua, panjenengan melihat ada yang bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu adalah dokter. Belambangan waktu itu diserang wabah. Wabahnya pagi tertular, malam mati. Malam tertular, pagi mati. Ini lebih gawat dari corona. Nek corona niku butuh 3-4 hari nggih. Untuk pneumonia sampai sulit bernafas itu butuh 3-4 hari. Tapi kalau pagebluknya Belambangan itu pagi terserang, malam mati. Semua dukun, semua ahli sudah dikerahkan, tidak ada yang berhasil. Baru kemudian dikenal nama Maulana Ishaq, dibawa ke Belambangan, orang-orang diajari cara menangani, dipilihkan herbal, diberitahu makanan yang tepat, Belambangan bebas dari wabah. Lantas kemudian oleh menak sembuyu Maulana Ishaq
diambil menantu dadi mantune raja. Lek wis dadi mantune raja terus berdakwah, sapa sing aru-aru? Halo? Maka kemudian terjadi fitnahnya dari Bajul Sengoro yang kemudian dia mengatakan iki me akal-akalan wong Islam. Sebenarnya dia yang membuat wabah, dia sendiri yang berupaya menyelesaikan, sehingga terkena fitnah, akhirnya balik ke Gresik. Anaknya yang belum lahir waktu itu kemudian diberi nama Raden Paku, yang kedepannya menjadi wali juga bernama Sunan Giri. Kok kedap-kedip sampean? Sampeyan ini wong Jawa kok gak ngerti? Ben sampean ngerti silakan dibeli buku Atlas Wali Songo. Ini yang menulis Profesor Agus Sunyoto, profesor, nggak main-main. Nek Pak Khori apa? Kula pun khatam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu balik anaknya nanti kemudian diserahkan kepada seorang janda yang kaya raya. Jadi janda soge ini penting. Siapa sih sampai ini? Bener gak? Dipelihara kemudian dewasa, dikirim ke Sunan Ampel. Begitu di Sunan Ampel di sana berteman dengan anaknya Sunan Ampel namanya Sunan Derajat, yang kemudian diberitahu kalian perlu berguru kepada wali yang lain, yaitu Maulana Ishaq. Maulana Ishaq didatangi kemudian ditebak. Loh, ini kalau bukan orang yang ngerti ilmu hikmah, yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang tidak tahu ilmu hikmah, tebakan Maulana Ishaq itu dianggap dukun, padahal itu ilmu. Jangankan Maulana Ishaq, kula mawon lek nggawa senter, saya tahu penyakitnya panjenengan. Nggih wong kula terapis kok. Kalau sampean buka tangan, saya tahu keluhannya panjenengan. Dan terapis-terapis yang jeli semuanya bisa. Itu namanya ilmu yang disebut dengan matalogi atau iridiologi. Apalagi yang levelnya Maulana Ishaq. Begitu dilihat langsung tergambar, kamu anak saya. Tanyakan kepada ibumu apakah kamu memang lahir dari rahimnya. Begitu ditanya, diceritakanlah bahwa memang kamu bukan anak saya, kamu adalah anak yang aku ambil dari Raja Blambangan. Apa kata si Sunan Giri? Oh nek ngono bener iku ngono bapakku. Oh nggih niku nek di sinetron nggih kalah niku Siti Nurbaya ya. Maulana Ishaq. Kemudian kalau panjenengan tahu keahliannya Sunan Giri, Sunan Giri itu pernah diserang oleh raja yang kita tahu namanya adalah Pati Udara. Beliau mengkudeta raja sebelumnya, yang sebelumnya ini juga mengkudeta raja asli Majapahit. Raja asli Majapahit itu Raja Brawijaya kelima. Di bawahnya ada Dyah Sang Ramawijaya, itu adalah pengkudeta raja. Jadi Brawijaya V itu raja terakhir. Raja berikutnya adalah raja yang memberontak. Tapi pemberontak ini pun diberontak lagi oleh patihnya sendiri bernama Pati Udara. Pati Udara dan Dyah Sang Ranawijaya itu beda kebijakan. Kalau Dyah Sang Ranawijaya kebijakannya adalah Islam itu jangan ditumpas. Kita sinkretiskan saja, dicampur aja. Hindu Buddha iso kok mosok Islam gak iso. Begitu kebijakannya seperti itu, maka tidak terjadi penyerangan kepada Islam. Tapi begitu Pati Udara, dia putus asa mencampur Islam ini, maka dia berpikir gak iso Islam dicampur, gak iso dicampur, diserang aja. Maka diserang oleh Pati Udara di Giri Kedaton, padepokannya Sunan Giri. Cuman Sunan Giri itu orang yang ahli diplomasi. Hari ini penguasa media. Jadi sampean lah media itu bisa membuat fakta baru. Lah ngoten sih. Jadi nek media ngomong apik, wong-wong berpikir iku apik. Waktu itu penguasa diplomasi dan jurnalistik adalah Sunan Giri. Sunan Giri gak main-main, berkirim surat. Dia tahu bahwa pasukan itu terbelah dua. Yang satu adalah pasukan asli Brawijaya V yang ditaklukkan oleh Sang Ranawijaya, Dyah Sang Ranawijaya.
yang kemudian ditaklukkan oleh Patih Udara, separuhnya adalah pasukannya Patih Udara, sehingga dia bersurat kepada komando yang sebenarnya dulu adalah pasukan Brawijaya V atau Majapahit yang asli. Dikirimlah surat itu yang kira-kira isinya adalah, kamu ini gimana? Ini bahasa di Jombang no ya. Kalau kamu itu memang cinta kepada rajamu, Raja Majapahit, seharusnya kamu itu tahu bahwa raja kalian itu diteruskan kekuasaannya oleh Raden Pata atau Raden Hasan yang sekarang sudah berkuasa di Demak. Dan kalau kamu memang mencintai rajamu Brawijaya V, dia punya anak dari Siu Banci. Siu Banci punya anak Raden Pata. Raden Pata itu murid kami para wali. Jadi nek awakmu seneng mbek rajamu, kudune awakmu seneng ambek aku. Lah apa kon nyerang aku? Maka kemudian terjadi kebingungan. Patihnya waktu itu, pemimpin komando mengatakan, bener apa sing diomong Sunan Giri. Memang raja kita yang asli bukan Patih Udara, tapi Brawijaya V. Nek ngono wis pompong padha adohe, pompong nduk tuangan, ayo diserang nduk kene ae. Akhirnya jadilah Majapahit melawan Majapahit. Entek. Kemudian dimetaforkan oleh orang-orang menjadi keris kolomunyeng. Kolomunyeng itu sebenarnya dari kalam. Kalam itu perkataan, munyeng itu membingungkan. Atau kalau disebut dengan bahasa yang lain, kolam itu adalah pena, pena itu isinya adalah bersurat, munyeng itu membingungkan. Jadi bolak-balik kula panjenengan saya nek ketemu 9 keahlian, 9 ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ahli militer, ahli digital. Wali Songo yang ahli digital panjenengan pirsa namine sinten? Wali Songo yang ahli digital itu Sunan Kalijogo, pembuat animasi pertama di dunia, yaitu berbentuk wayang. Dulu wayang itu dipanggungkan seperti golek, wayang golek berbentuk manusia, tapi kemudian diinovasi menjadi wayang beber. Wayang beber itu kertas atau kulit yang kemudian diwolak-walik, tetapi itu terbatas dibaca orang. Begitu bisa dipanggungkan lebih luas, namanya wayang kulit. Wayang kulit itu pertama di dunia, ditemukan oleh Sunan Kalijogo. Kalau hari ini bentuknya YouTube itu putune Sunan Kalijogo. Lho nggih sampeyan ya apa sampeyan? Hebat wong Islam itu. Karena sehebat itu maka yang terjadi, berdirilah kerajaan Demak Bintoro. Jadi kalau ada orang di Indonesia kemudian bercita-cita kita harus berada dalam satu kesatuan, yaitu negara Islam, iku wis kuno, biyen wis tahu. Abad ke-15 yaitu munculnya Demak Bintoro. Understand? Wah wong kutho kabeh iki. Pokoke wong kutho niku tak ditakoni Cak Jainuri, nek ditakoni understand jawabane yes. Nek ditakoni understand jawabannya 10, berarti wong desa. Nek ditakoni understand kok menengae, iku berarti wong kutho rabi desa. Ragu-ragu. Baik sampean titeni, kalau dimanapun berada, politik nasional maupun internasional, tinggal sampean baca di balik tokoh ini ada 9 apa? 9 mukjizatnya Nabi Musa atau 9 musuhnya Nabi Soleh. Wis ketemu. Banyak teman-teman yang kecewa, mbok Ustad mbok diewangi ngeser-ngeser apa ngono ceke rodok semarak ngono rek pilpres iki. Oh lha opo ngaku seru pemenange. Halo? Nek kepengin menang bukan dengan cara instan, sampean harus siapkan lagi perjuangannya 9 wali songo. 9 keahlian, 9 kompetensi, 9 ketahanan, baru panjenengan menang secara alami. Makanya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Kalau ingin menjadi imam yang terdepan, yang menang, selesaikan dulu ujian-ujiannya, jangan terburu-buru mengambil kekuasaannya. Kesro sunan itu, para wali itu kemudian mendirikan kerajaan tanpa pertumpahan darah. Islam berkembang sampai dikomentari oleh Bung Karno. Hebatnya Islam di Indonesia,
itu tidak dengan mencabut akar agamanya lalu mengganti dengan agama lain, tetapi membiarkan agama lain tetap ada, tetapi kemudian bisa disatukan dengan Islam yang dibawa secara santun. Understand? Jadi rumus pertama, rumus langitnya, tinggal panjenengan lihat, adakah 9 di sebelah sana, adakah 9 di sebelah sana. Kalau ada 9 di blok kejahatan tapi tidak ada 9 di blok kebaikan, maka kebaikan pasti kalah. Tapi kalau jumlah 9 ini ada di pro kebaikan dan tidak ada di dalam kejahatan, maka kebaikan pasti menang. Lah bagaimana dengan pilkada Jombang? Kirane nek pilkada Jombang itu ternyata tidak ada angka 9 dan tidak kemudian di dalamnya itu ada antara baik dan buruk, berarti pertarungannya antara yang baik dengan yang lebih baik. Kalau begitu bukan pertarungan langit, ini pertarungan biasa. Halo? Kok kedap-kedip sampean? Tapi nggih sampean sing ngeru wong kula wong Mojokerto dan saya bukan tim ses. Panjenengan sing semerap ana 9 nduk kono apa gak? Sampean tulis ono songo apa gak, sampean doleki. Sampean akan tahu hasilnya, bukan saya yang akan menentukan hasilnya. Sampean kok ro dhewe. Tapi lek sampean pengen pendapat kula, yo nanggung gedhek nggawa gula mbek kopi, Cak. Ngok sampean iki ya guyon. Pun yang kedua, yang diperbolehkan dalam Islam menggunakan rumus apa? Rumus umron atau rumus siklus yang ditemukan oleh Ibnu Khaldun, ulama besar yang setara dengan Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lain. Beliau mengatakan bahwa sejarah akan berulang kembali. Bagaimana melihatnya? Panjenengan perlu tahu metafor atau kiasan rumus kunci di tanah Jawa ini tidak jauh-jauh dari 4 metafor. Yang kemudian metafor politik ini atau gambaran politik ini sudah diwujudkan dalam bentuk keris. Yang keris ini sebenarnya secara hakikat tidak pernah ada. Keris itu adalah kiasan. Apa saja keris itu? Pertama, ada yang kita sebut dengan keris condong campur. Condong campur seperti saya ceritakan tadi, itu adalah kebijakannya Dyah Sang Ramawijaya yang pernah memberontak Brawijaya V. Dia ingin supaya Islam, Hindu dan agama lain plus Islam, Hindu, Buddha serta yang lain bisa bercampur. Itu namanya politik condong campur. Halo? Sik kula kandhani ben lengkap 4 itu nggih, mungkin dibiji. Iki mlebu sing endi, ngoten nggih. Yang kedua, metafor atau keadaan politik berikutnya adalah politik yang kita sebut atau situasi yang kita sebut dengan kolomunyeng. Bagaimanapun masyarakat Jawa itu sangat terpengaruh oleh berita, baik itu berita tutur maupun berita tulis. Karena itu panjenengan melihat nanti siapa dari 2 calon itu yang kemampuan komunikasinya lebih bagus, berarti dia yang pegang keris kolomunyeng. Kan enten si calon itu sing pegak peguk nggih ya. Terus enten ini orang yang lancar bicara. Lah Pak Khairi, wah gak melok ndelok debate. Ini panjenengan kan sing semerap. Yang ketiga ada namanya keris yang kita sebut dengan sabuk inten. Sabuk inten itu adalah metafor orang-orang pesisir yang sudah masuk Islam. Mereka ini adalah adipati-adipati yang sudah kaya raya, sehingga dakwah Islam itu disupport dengan pemberian. Maka kalau kula panjenengan sedaya ingin melihat yang namanya sabuk inten iku, bentuk nyatanya sekarang adalah wonge soge lan seneng nyumbang. Lah sapa iku? Lho kira angel lah sampeyan apa wong Jombang? Halo? Nek kula pancen wong Mojokerto kula situasine Mojokerto paham kula. Cuman Mojokerto dereng nate ndamel pengajian ngeten iki. Wis jarno ae, pancen sing kanca plek iki wong Segodo. Tapi lek kula wis seru, sing menang ndi? Wis seru aku. Insya Allah. Bukan klenik, ya, seperti saya sampaikan tadi, itu ada rumusan ilmunya. Ngeten lho para rawuh.
nek enten tukang nggih, tukang nyampur semen, pasir, napa malih campurane? Apu gragal, campurannya sekian-sekian. Terus ambek dekne didadekno napa niki dalan cor. Wonge kan ditakoni, ngeten niki garinge pinten dinten? Sampeyan jawab napa? Nek campurane 1 banding 1 pinten? Pinten 4 napa 1? Antara 3 nggih. 1 2 3 campurane terus dadose pinten dinten garinge? 21 hari suwe. Niku bareng netese petik lah nih. Nek garingnya itu 21 hari. Lah, kenapa orang itu kok bisa tahu 21 hari? Karena dia tahu ilmunya. Lah lha nek tukang muni 21 hari, Cak Jainuri gak sampean arani syirik, tapi nek ana wong menganalisa sosial melalui rumus Ibnu Khaldun, terus sampean arani dukun. Gak popo sampean niku. Padha-padha ilmune lho. Sik sampean tak takoni, Bu. Bu. Lombok kali. Uya sak sendok teh. Nggih, trasek sak sendok teh. Terus apa maneh? Lombok, trasek, uyam pun uya. Banyu telung sendok. Diulek dadi apa, Bu? Sambel apa? Lah nek sampean ngomong isok nebak bahwa itu sambal terasi, sampean kok gak syirik? Kok gak disebut dukun? Lah nek aku ngandani bahwa nanti pemenangnya akan begini dan begitu, kok dicurigai? Gak popo sampean niku. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, yang disebut dengan condong campur itu panjenengan lihat, apakah paslon-paslon itu didukung oleh partai ideologis? Saya ngeten ben sondok jelas niki. Mengke lek enten sing kurang jelas, sampean takon wong-wong sing tahu terjun politik nggih. Iku Mang Pak Khiri ngomong apa sih ngoten lho nggih. Endi Pak Lurah rek? Pak Lurah ndi, Pak? Pak Lurah Segodo. Partai ideologis, tidak saya sebut partainya, tapi saya mau sebut ideologinya. Tentang salah dan benar itu persoalan yang berbeda. Partai yang masih punya ideologi, satu punya ideologi namanya Marhainis. Paham? Yang kedua, Islam santri. Yang ketiga, Islam modern. Bentuk partainya sampean bisa menggambarkan? Nah, kalau ada paslon didukung oleh partai-partai yang di belakangnya ada ideologi, berarti dia pemilik keris condong campur. Kalau munyeng niku sing ahli komunikasi. Condong campur itu yang didukung partai-partai besar yang punya ideologi. Nah, kula gak ero iki sapa iki sapa. Lah nek kepengin jelas nang gedhek nggawa pukat 3 kilo. Mungkin ditata bareng. Niki Pak didukung partai niki. Nenek sing niki didukung partai niki. Oh, ini bisa digambar. Oh, nanti ini yang akan menguasai. Tapi niku aku keris sik loro nggih. Nah, yang kemudian setelah kalau munyeng condong campur nggih sabuk inten. Panjenengan bisa amati secara alamiah paslon itu dulu yang membackgrouni mereka ini nggih punya kebiasaan berbagi nyah-nyowah atau tidak. Karena ini yang paling penting, dua keris itu tadi, kalau munyeng dan keris condong campur itu bisa kalah melawan sabuk inten. Yaitu sabuk inten itu sabuknya adipati yang ada di pesisir, yang sampai disebut ono inten itu berarti wonge soge seneng berbagi. Makanya ono wong ngomong muru-muru dengan keris yang kita sebut kolom munyeng, atau dia di backup oleh partai-partai ideologis dalam jumlah berapapun, tapi wonge medit mesti kalah ambek sing soge tur loman. Iku jenenge sabuk inten. Siji-sijine kelemahan berikutnya itu jika terjadi incumbent yang terkena keris namanya sengkelat.
Sengkelat itu juga metafor, itu dari kata sengkeleati alias mangkel. Berarti sampean tinggal melihat berita-berita atau mungkin penjelasan-penjelasan para pakar, tingkat kepuasan incumbent berapa. Kalau tingkat kepuasannya ternyata 40%, berarti kena keris jenenge sengkelat, goleng. Tapi kalau tingkat kepuasannya di atas itu, berarti akan bertarung 2 keris melawan 2 keris. Ada kemungkinan draw? Nah, nek ada kemungkinan draw, berarti analisa dilanjutkan lagi. Cuman niki sampean sik nyambung napa mboten? Nyambung nasian nggih. Ngene iki Pak, sampean doleki nduk YouTube gak kira ketemu. Sebab ngeten iki Boto Topo 17 tahun nduk lore kali. Cak Kur iku wis suwe ana nduk kidule kali, ya tetep gorong sakti mergo posone kudu nduk lore kali. Mangane Cak Kur saiki melok poso lore kali cuman sik oleh 5 tahun, sik kurang 12 tahun. Endi wonge mang rek? Kokam iku bagian ngadeg, tak kandhani panitia. Sampe lek nekakno kokam teko sampean kei sarapan. Setuju? Ojo sampai nemu berita ada kokam pingsan mergo gurung dikei. Ya apa kokam cocok? Apa kok ngono? Lho wong kula niki wis tau dadi panitia, kula ya tau dadi kokam. Paning kula niki menjiwai. Kok ono kokam keringetan durung karuan sehat, iso uga keringet adem masuk angin. Durung dikei sarapan. Mangane panitia sing peka. Sampeyan yang ngono, nek ana ustaz teko aja dijak ngomong ae, nang segera tuh ono ngombe. Lho mergo napa? Ustaz iku lek wis ceramah gak kober ngombe ya gak kober kecapan. Sampeyan jak ngomong ae, tok ono ngombene. Halo? Ngono lho, Cak. Carane sampeyan ya ngono leren dikandani wong gedhek rek kok sampean. Bu. Kula nggih panitia tenang mawon. Panitia puaf pengajian umum Ahad Fajar rumiyin. Mangane kula niku diceluk wong Jogja, wong Tulungagung. Kula niku disanjangi, Ustaz nanti Ustaz datang mohon konfirmasi segera saya carikan hotel. Kula sanjangi wis aku iki glondong nduk masjid ae urip. Terus jalur mboten ngoten Ustaz ini ndak menghargai ilmu. Wis talah tenang ae. Aku biyen ya tau dadi panitia. Wis tenang ae. Urip-urip insya. Ngene kula gak kepengin manja. Selagi sik kuat turun nduk kamar masjid, aku gak pilih hotel. Makanya sampean lek duwe masjid terus mendatangkan ustadz dari luar, usahanya masjid sampean niku ono kamare terus ono toilete. Ojo sampai nekano ustadze wetenge mules terus takon, toilete teng pundi? Waduh sik kula padosaken toilete warga. Lah niki jenenge panitia lengah. Halo, tapi mboten panitia mriki. Panitia mriki wis niku wis resik. Insyaallah kalau mengikuti nih masjid nih mulai zaman Koloiko sampai zaman saat ini. Alhamdulillah, semoga para pejuangnya, penyumbangnya, pemakmurnya dibarokai oleh Allah. Pun tutuk ndi niku wau dianggap dro, misale wong nek mboten dianggap dro mboten maju materine nggih. Dianggap dro ben maju. Tapi nek enten sing wis iso menganalisa, oh paslon sing iki duwe kris iki ambek iki, sing iki duwe iki ambek iki, berarti kira-kira sing menang iki. Nggih pun tutuk kono, sampean tandai dhewe. Cuman saya tetap akan melanjutkan supaya sampean oh monggo memang ternyata kekuatannya sama. Kita memprediksi kemenangan ada di mana. Kita lanjutkan lagi. Cuman kula wis rada ongkep nih tadi tak. Alhamdulillah. Setemenan sampean. Pokoke kula kandhani, sing rada kerep lek ngundang, pompong durung diceluk TV One. Lek diceluk TV One, tilpunane rada angel lek kandhani. Yang berikutnya yang kita bisa tahu adalah melalui analisa tokoh.
Panjenengan tahu kenapa Mekah itu produknya, Arab ya, produknya bisa tersebar di seluruh dunia? Karena di situ pernah ada tokoh namanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu berbuat amal sholih sekaligus beliau itu berdoa, Rabbana ja'al hadza baladan aminan. Mbok inggih Gusti, panjenengan dadosaken kaum niki, negeri yang aman. Kemudian dilanjutkan lagi, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, ditambahi buah-buahan dan seterusnya niku. Makane nun sewu, produk dari Arab bisa menembus ke segala penjuru dunia karena makomnya tinggi. Makomnya tinggi. Makane Zam-zam kali kurma iku iso totok ndek pundi, gak peduli negara muslim napa negara mboten muslim. Karena napa? Ini tingkat makom aura nek bahasa sakniki itu tinggi. Apalagi Rasulullah itu sering berdoa. Rasulullah itu sering berdoa kepada Uhud. Rasulullah mengatakan, ya Allah, jadikanlah Uhud mencintai saya dan saya mencintai Uhud. Jadikan Mekah mencintai saya dan saya mencintai Mekah. Jadikan Madinah mencintai saya dan Madinah mencintai dan saya mencintai Madinah. Ngeten nggih sunah Nabi, cuman wong-wong ndonga mbok. Nek kula mlebu Jombang langsung ndonga, Gusti panjenengan dadosaken Jombang niki mencintai kula nggih mencintai Jombang. Mangkane sak krikil-krikile gak mreseti aku. Insya Allah. Bu, nate ndonga ngoten sampean. Wah, sampean niku ngono leren dinten dikandhani wong gedhek. Sampeyan dongani, cek metu mutiarane. Maka penokohan itu juga penting. Makanya para rawuh, kenapa ada dalil al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Yang tadi saya ceritakan, Gresik itu pernah berkirim logistik ke Mojokerto. Makanya makom yang Gresik pasti tetap akan lebih tinggi dari Mojokerto. Lek sampean kepengin triknya dagangan kula ondong Gresik dolen nang Mojokerto utawa nang Jombang. Oh, ngene iki kok dikira klenik maneh, wis dikandhani iki rumus. Understand? Kalau di Jombang itu tokoh sentral panjenengan ada di makamnya, ada di Mancilan. Gini ku Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman itu datang ke Cirebon. Masa kecilnya, masa remajanya ada di Cirebon, bergurunya ke Ampel. Berguru di Ampel, kemudian berkelana ke Pasuruan, mendirikan pondok, menginisiasi berdirinya pondok namanya Sido Giri. Terkenal kan itu, memproduksi air, banyak kitab-kitab yang ada di sana. Kemudian Cirebon mengalami konflik, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, orang yang begitu gigih mempertahankan Cirebon dari penjajahan VOC waktu itu, terpaksa harus berseteru dengan anaknya sendiri yang namanya Sultan Haji. Kenapa? Karena Sultan Haji itu pro kepada penjajah. Jadi dia dibujui dengan taktik divide et impera. Ada perjanjian yang merugikan bangsa kita, bangsa Indonesia, disetujui oleh Sultan Haji. Sultan Haji itu anaknya Ki Ageng Tirtayasa. Terjadi konflik peperangan. Nah, karena Sayyid Sulaiman ini dikenal pinter, dikenal tangan dingin, kalau berdakwah itu gampang dadi. Nek ngedekno pengajian niku sing teko akeh, ngedekno pondok sakniki sampai sakniki nggih gedhe pondoke. Dan dikenal ada karomah-karomah tertentu, maka Sultan Ageng Tirtayasa menganggap butuh tenaga dan pikiran beliau. Beliau kemudian dipanggil ke Cirebon. Seribu sayang karena Sayyid Sulaiman ini kita beri gelar Al-Faruq kesekian, orang yang menjadi pembeda antara kebaikan dan keburukan. Beliau datang itu dalam kondisi ragu-ragu. Waduh, ini kok konflik antara anak ambek bapak. Ki apa aku kudu berpihak sapa? Makanya beliau kemudian melakukan doa yang doanya ini ekstrim, kayak dongane Umar. Umar niku kan sudah dalam kondisi menang melawan Persia.
Madinah juga sudah aman, tapi beliau berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan syahid. Akhirnya ya terpaksa harus diatur oleh Allah, dikirimlah orang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi menikam beliau pada waktu sholat dengan 5 tikaman. Sholatnya sholat subuh. Lah, Sayyid Sulaiman nggih ngoten, wong istikharah kok mburine ku ana kata-kata ngene. Nek pancen kula ndugi teng mriku niku sae, nggih sampean tutukno kula sampai urip tutuk kono. Nek pancen kula mboten ndugi niku luwih sae, kula jenengan pejahi teng mriki mawon. Akhire sedo teng Mancilan niku nggene Pak Jurianto ngidul niku lho nggih ya. Nggih leres nggih. Nggih mriku. Makanya tipologinya orang Jombang itu mirip-mirip dengan Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman itu sondok-sondok peragu. Kenapa? Karena dia juga melihat potensi benar dan salah itu kok koyok seimbang. Makanya wong Jombang niku nek milih apa-apa iku biasae ndelok mesti ragu ya. Iki sing iki apa sing iki, sing menang sing iki apa sing iki. Biasae padha kuwate. Mangkane ijone ya kuat, abange ya kuat. Lah pancen sampean duwe tokoh jenenge Sayyid Sulaiman. Kalau begitu bagaimana menilai dihubungkan dengan calon ini? Oh gampang. Perjuangan dakwah Sayyid Sulaiman itu mendirikan pondok baik di Kerapiak maupun di Pasuruan Sidogiri. Berarti sampean tinggal melihat lagi siapa dari dua paslon itu yang punya pondok. Terus sapa iki? Halo? Sampeyan mboten ngandani kula mboten napa-napa. Sampeyan pikir dhewe wae, sapa sing duwe pondok? Lah nek padha duwene, lah sapa sing gedhe? Halo? Lah nek padha gedene berarti pengajiane diterusno maneh. Ngoten lho. Berarti perlu analisa yang keberapa? Keempat. Baik. Dereng ketemu? Sayyid Sulaiman masih belum menolong? Oke, kita lanjutkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sejarah Mataram Islam itu kemudian masih berlanjut. Mataram Islam nanti itu akan berurusan dengan kerajaan yang namanya Pajang. Semerep Pajang? Pajang itu kerajaan yang dulu mengalahkan Jipang. Jipang itu manifest kerajaan Demak. Jipang waktu itu simbolnya adalah Aryo Penangsa, dikalahkan oleh Danang Sutawijoyo yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Iya, sampean niku biji sampean sejarah biyen pinten sih? Masya Allah. Panembahan Senopati niki para rawuh sebenarnya mendapat kerajaan hadiah dari Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya itu nama dewasanya Joko Tingkir. Joko Tingkir niku nama kecilnya Mas Karebet. Panembahan Senopati atau yang kita kenal dengan Danang Sutawijoyo itu punya bapak namanya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan inilah yang pernah diberi oleh Sultan Hadiwijaya wilayah yang disebut dengan Alas Mentao. Kenapa? Alas Mentao. Kenapa tidak di pelabuhan atau di tempat-tempat yang potensial? Karena Sunan Kudus pernah mengatakan akan berdiri sebuah kerajaan yang bisa mengalahkan Pajang. Nanti akan muncul di daerah Mataram. Makanya Sultan Hadiwijaya ngeniku Joko Tingkir dengan ucapannya ucapannya Sunan Kudus sondok grogi, ditunda-tunda memberinya itu, ditunda terus mantun ngoten akhirnya milih ngeten, wis ngene ae tetep tak kei tapi ndek panggonan sing kira-kira suwe majune. Nah dikai pelabuhan cepet soge Pak, ada potensi berontak, makanya dikai Alas Mentao, Rumbu durung ono peradaban. Apa yang dilakukan oleh Panembahan Senopati? Poso. Poso ini pirang dino? Wah niki kudu nggawa pukat sampai nang poso. Alas Mentao berhasil dibabat, kemudian sepeninggal beliau diangkatlah namanya Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati, yang sebenarnya Panembahan Senopati itu adalah anak angkat dari
Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Yang dulu Joko Tingkir itu sebenarnya mau bertarung melawan Arya Penangsang, tapi sungkan gurune Sultan Hadiwijaya itu Sunan Kalijogo, gurune Arya Penangsang niku Sunan Kudus. Lah Sunan Kudus kali Sunan Kalijogo ini koncoplek, mosok muridnya tarung. Makanya disayembarakan. Begitu disayembarakan, Panembahan Senopati ini ayahnya yang namanya sinten? Ki Ageng Pemanahan bersama Juru Martani sepakat sing menghadapi Ikiai Danang Suto Wijaya. Dengan trik dari Juru Martani, nek awakmu kok perang munsuh Arya Penangsang aja nggawa jaran lanang, percuma mesti kalah. Mergo jarane Arya Penangsang iku jenenge Gagak Rimangku, kuat-kuate jaran. Mengko nek awakmu perang nggawa jaran wedok sing ayu. Lho ya mengko jaran sing ayu ku kriteria ya napa Pak Zaini? Kok ana jaran? Makane Arya Penangsang nggawa keris jenenge keris setan kober ya keris sakti, tapi menurut Juru Martani nanti kalau kudanya Arya Penangsang itu tidak bisa dikendalikan, dia akan maju tanpa kendali. Makanya awak mau nggawa keris, nggawa tombak. Akhirnya nggawa tombak, kalah Arya Penangsang. Nah, singkat cerita balik malih teng niku wau mergo waktune karek titik ya. Balik malih. Nah, karena kemudian Panembahan Senopati merasa, istilahnya merasa ngeten, wong aku iki alas mentauk biyen niku dudu apa-apa. Duduk kerajaan gede, berarti ya gak tapek perlu lapor lah. Apa sing dilapurno wong donya durung tapek ono. Tapi ketidakhadiran Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya ke Pajang oleh Sultan Hadiwijaya dianggap sebagai pembangkangan atau bibit pembangkangan. Makanya rodok mangkel. Nah, kebetulan ada Raden keponakan dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati bernama Pabelan. Pabelan ini seneng anake Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ternyata dia ini dengan beraninya masuk ngapeli anake Sultan Hadiwijaya. Lah Sultan Hadiwijaya wis kadung mangkel. Lah iki arek Mataram iki pengadilannya lumayan tidak adil. Mestinya ngono iku kesalahan iku tidak harus hukum bunuh, tapi oleh Sultan Hadiwijaya diberi hukum bunuh. Karena diberi hukum bunuh, Panembahan Senopati yo mangkel lho, kok sampai ngono hukumane. Nek ngono perang ae. Jadi ini perang antara ayah angkat dengan anak angkat. Siapa yang kalah sebelum berperang? Gunung Merapi pada waktu itu perjalanan, di tengah perjalanan hitungan Danang Sutawijaya itu tepat. Mengko biasanya Merapi nek bulan sakmene dina iki biasanya Merapi itu meledos. Maka ditentukan hari peperangan di hari yang Gunung Merapi itu meledos. Makanya begitu pasukan sudah disiapkan, Danang Sutawijaya sik santai-santai wae. Sebab nanti diketahui Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir tidak berhadapan dengan pasukannya, tapi berhadapan dengan laharnya Gunung Merapi. Mesti berangkat itu mek ketok ben ketok ono pasukan ngono tok. Asline itu dia sudah tahu, pinter Pak. Makanya orang yang bisa menghitung astronomi atau ilmu hisab itu bisa digunakan untuk menang perang. Diduga kuat, seperti halnya panjenengan bisa tahu kapan bulan itu akan gerhana melalui metode ilmu hisab, nggih kan? Akan ada gerhana bulan, gerhana matahari pada jam sekian, menit kesekian, tanggalan sampean lah anten ngoten nah, Cak Sul nggih ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menang perang. Karena bulan itu kalau sedang tinggi, sedang mendekat ke bumi, air laut akan pasang. Suatu saat sampean perang nduk laut, enten ana bulan niku nyidek. Ngeten iki lek mboten kocoplek nggih. Kandhang. Begitu Merapi turun, Sultan Hadiwijaya ini terkena lahar, pasukannya korat-karit balik, pas balik jatuh. Begitu jatuh sakit meninggal Sultan Hadiwijaya. Artinya apa? Para rawuh, hati-hati, hukuman pada Pabelan itu kedzaliman. Maka panjenengan lihat lagi dalam permainan politik ini, sopo sing sondok curang.
Katik kecurangannya ini terang-terangan, apalagi terlihat kedolimannya menjejak paslon yang lain, dia akan kalah menurut rumus langit. Halo Pak, tapi ini permainannya podo api. Oh lek ngono ditutup kena pompong sik karek 5 menit. Iya nggih, niku ansal pinten rumusnya. Rumus terakhirnya, pada waktu kemudian Danang Sutawijaya memimpin Mataram Islam, Sultan Hadiwijaya tidak mempersiapkan kader. Dia terlalu hebat untuk diikuti oleh kemampuan kader di bawahnya. Jadi munggo ngono kaya Roma Irama gurung duwe penerus. Oh, wis duwe napa dereng? Sing sehebat beliau loh maksudnya nggih. Maka kemudian setelah Sultan Hadiwijaya ini meninggal, kerajaan kan diserahkan kepada Pangeran Benowo. 1000 sayang Pangeran Benowo nu mboten kuat nyekel kerajaan. Berdasarkan wasiat dari ayahnya sendiri, dia mengatakan, Danang Sutawijaya ojo dimusuhi. Aku pancen keliru. Jadi Sultan Hadiwijaya sempat merasa salah. Jangan dimusuhi, dia adalah adik angkat kalian. Makanya setelah kemudian Pangeran Benowo tidak sanggup memimpin kerajaan, kerajaan diberikan, diakuisisi kepada Panembahan Senopati atau Mataram Islam. Nah biasanya kalau kerajaan itu diambil alih, itu yang akan dibawa hartanya, termasuk alat musik, gong dan lain-lain, itu semuanya dibawa. Cuman atas nasihat Juru Martani, kata Juru Martani, nggak pantas kamu mengambil harta, seperti merampas. Karena Pangeran Benowo memberikan secara terhormat, maka jangan kamu ambil hartanya, biar harta pajang tetap dipajang, tapi kamu sebaiknya minta keris pusakanya. Jangan banyak-banyak, cukup beberapa saja. Sing penting dikirap. Napa? Dikirap umum cara digawekno peringatan kok 17 Agustus enten karnaval ngoten lho. Keris mek titik sing ngetutno wong akeh. Rakyat kemudian tahu, oh berarti kerajaan sudah pindah dari Pajang ke Mataram. Rumus terakhirnya, kenapa Pajang itu tumbang melawan Mataram Islam, tersebab karena Sultan Hadiwijaya sudah terlalu tua. Nah, terakhir tinggal sampean lihat dari paslon itu sing tuwa sapa. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah, 5 rumus iku sampean otak-atik, nanti bisa sampean gunakan di pilkada manapun. Insya Allah itu sudah sesuai standar ilmiah dan sudah sesuai dalil. Nek ono sing ragu tak bukakno bukune, durung maneh tak tambahin nduk kono ndek omah ono Bidayawan Nihayat dan tafsir-tafsir yang lain. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan punya wawasan yang berbeda sehingga gak umek-umek ket biyen pro kontra. Nek sampean wis seru sing menang iko, wis pokoke iko ae. Para rawuh yang dirahmati Allah, kulo bukan praktisi politis, saya bukan tim ses, kulo bukan orang yang punya suara di Jombang. Insya Allah tetap adil dalam berbicara secara ilmiah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.